Sebelum menentukan bisnis online apa yang ingin Anda bangun, berikut ini adalah gambaran singkat tentang cara kerja dari masing-masing bisnis online yang telah disampaikan pada video sebelumnya. Kita mulai dari yang pertama, direct selling. Sama seperti bisnis konvensional pada umumnya, kita menjual produk barang atau jasa secara langsung kepada calon konsumen. Bedanya pada bisnis online, kita membuka toko online melalui beberapa pilihan platform yang tersedia. Contohnya, Anda bisa membuat website sendiri dan mempromosikan produk Anda di sana. Atau Anda bisa berjualan di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan beberapa marketplace besar lainnya. Atau pilihan yang terakhir, Anda bisa mulai promosi dan menjual produk Anda di media sosial secara langsung. Berikutnya ada dropship, yaitu sebuah sistem penjualan online tanpa perlu memiliki stok barang. Sebagai contoh, berikut ini adalah penjelasan bagaimana cara kerja dropship. Sebut saja Dewi yang memiliki usaha kaos. Ia memproduksi sendiri semua kaos yang ia jual. Kemudian di sisi lain, Anda tertarik untuk berbisnis kaos, tapi belum cukup modal jika harus memproduksi sendiri. Dan sebenarnya Anda ingin menjadi reseller, tapi khawatir stok barang tidak habis karena Anda baru saja memulai bisnis dan tidak tahu bagaimana kondisi pasar. Kemudian Anda mengajak Dewi untuk bekerja sama, di mana Dewi menyediakan kaos yang ia produksi dan Anda menjualkan kaosnya, tentu dengan harga jual yang sudah disepakati. Tapi dengan catatan, setiap kali ada pembeli yang datang ke Anda, maka kaos yang dikirim oleh Dewi ke pembeli menggunakan nama atau brand Anda sebagai penjualnya, bukan nama Dewi. Dalam hal ini Anda disebut sebagai dropshipper dan Dewi disebut sebagai supplier. Anda sebagai dropshipper mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, mendapat profit dari harga jual. Yang kedua, Anda mendapatkan data pelanggan. Umumnya dropship hanya bisa berlaku pada produk fisik, tidak untuk produk jasa maupun produk digital. Dropship merupakan opsi terbaik untuk memulai bisnis online karena selain gratis, Anda tidak direpotkan perihal teknis kirim-mengirim barang. Berikutnya ada multi-level marketing. Anda mungkin tidak asing dengan istilah ini. Multi-level marketing atau biasa disebut MLM adalah sebuah strategi pemasaran yang menggunakan kekuatan jaringan atau networking untuk melakukan penjualan. Cara kerja MLM sebenarnya sangat mudah. Anda memiliki dua opsi sekaligus untuk mendapatkan penghasilan. Yang pertama, Anda bisa menjual produk dan mendapatkan profit dari harga jual. Dan yang kedua, Anda menawarkan peluang bisnis kepada orang lain untuk bergabung menjadi member di bawah posisi Anda. Setiap kali ada yang bergabung menjadi member Anda, setiap kali itu pula Anda mendapatkan penghasilan. Semakin banyak orang yang Anda rekrut, atau semakin banyak repeat order produk dari member Anda, semakin besar pula penghasilan Anda. Masing-masing perusahaan MLM memiliki karakteristik berbeda, baik dari produk, marketing plan, dan support system. Yang penting Anda perhatikan adalah Anda perlu selektif dalam memilih perusahaan MLM yang ingin Anda ikuti. Pastikan semua produknya bersertifikat BPOM dan perusahaannya sudah mengantongi SIUP-L sebagai indikator legalitas. Selanjutnya ada freelancer. Bisa diartikan sebagai tenaga lepas atau pekerjaan sampingan yang terikat hanya pada periode waktu tertentu. Sebenarnya freelancer bukan termasuk dari bisnis online karena sifatnya yang sementara. Tapi pada perkembangannya, muncul platform-platform freelancer yang menjadikan pekerjaan sampingan ini memiliki permintaan yang cukup banyak dan terus-menerus sehingga layak dijadikan sebagai bisnis online. Cara kerja freelancer cukup sederhana. Sebagai contoh, Dewi membutuhkan seorang desain grafis untuk membuat sebuah logo merek usahanya. Lalu ia memutuskan untuk mencarinya di situs freelancer. Situs freelancer adalah sebuah platform yang mempertemukan seeker atau sebutan untuk pencari jasa dengan worker, sebutan untuk penyedia jasa. Pada situs tersebut, Dewi melihat banyak lapak worker. Kemudian Dewi memutuskan untuk memilih lapak Anda misalkan. Di lapak Anda, Dewi melihat deskripsi profil Anda, portfolio atau hasil kerja Anda, testimoni, harga yang Anda tawarkan, dan waktu pengerjaan yang dibutuhkan.
Ketika Dewi memutuskan untuk menggunakan jasa Anda, maka Anda akan mendapatkan bayaran begitu pekerjaan telah Anda selesaikan. Biasanya freelancer dikerjakan oleh satu orang, namun ada kemungkinan dikerjakan oleh sebuah tim. Freelancer hanya berlaku untuk produk jasa, tidak berlaku untuk produk fisik dan produk digital. Jika Anda memiliki sebuah keahlian dan ingin membangun pasar, Anda bisa memulainya dengan mendaftar di situs-situs freelancer seperti fiverr.com, projects.co.id, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada publisher. Pengertian umumnya yaitu pemilik website yang menghasilkan uang dari para advertiser atau pengiklan. Cara kerjanya adalah jika Anda adalah pemilik website, Anda cukup menyediakan space atau tempat kosong di website Anda untuk dipasangi iklan. Biasanya Anda akan dibayar berdasarkan periode waktu tayang iklan atau bisa juga dibayar berdasarkan jumlah klik atau kunjungan yang dihasilkan dari penayangan iklan. Jika Anda tertarik menjadi publisher, Anda bisa mendaftar pada program periklanan seperti Google AdSense, MediaNet, MGID, dan masih banyak lagi lainnya. Tentu salah satu syarat utamanya adalah website Anda harus memiliki ribuan kunjungan setiap harinya. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah content creation, yaitu salah satu jenis bisnis yang populer sejak kemunculan Instagram. Content creation adalah usaha kreatif untuk menyuguhkan sebuah konten yang menarik di sosial media. Pembuatnya disebut content creator. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah interaksi seperti like, follow, comment, subscribe, dan share. Sumber penghasilan konten kreator sama seperti publisher, yaitu dari pengiklan. Namun, ada beberapa sedikit perbedaan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan popularitas, konten kreator menggunakan cara-cara kreatif dan viral, sedangkan publisher menggunakan teknik SEO. Yang kedua, untuk mendapatkan penghasilan, konten kreator menentukan tarifnya sendiri dan tidak memiliki standar. Sedangkan publisher tarifnya ditentukan oleh pemilik program periklanan. Saat ini para konten kreator tersebar di beberapa platform media sosial dengan julukannya masing-masing. Ada YouTuber yang populer di YouTube, ada selebgram yang viral di Instagram, ada TikTokers yang eksis di TikTok. Ada, kalau di Facebook apa ya namanya? Ada yang tahu nggak? Oke, sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Semoga Anda mendapatkan gambaran untuk memilih dan memulai bisnis Anda sendiri. Jika Anda ingin memperdalam salah satu bisnis yang telah dijelaskan sebelumnya, Anda bisa mengikuti kelas lainnya yang khusus mengupas tema yang akan dibahas. Di video selanjutnya, kita akan belajar bagaimana persiapan awal dalam membangun bisnis online. Sampai bertemu di video selanjutnya.